Ya, selamat malam. Saya Dr. Bagisi. Di sini saya akan coba membahas suatu mungkin polemik ya. Ada eh, ada notion atau ada kekhawatiran sebenarnya dari orang tua untuk dilakukan vaksin atau dilakukan vaksin. Sebenarnya ini topik yang sebenarnya bukan topik yang ini ya, bukan topik yang sebenarnya topik yang baru. Tapi ini sebenarnya ada muncul kekhawatiran karena ada studi baru yang menyatakan ada resiko dari penggunaan vaksin. Ya, terutama pada kelompok apa? Pada kelompok anak-anak. Ya, orang tua mulai banyak yang ketakutan untuk memberikan vaksin pada anak karena melihat adanya resiko dari vaksinasi. Ya, tapi yang harus saya tekankan di sini adalah eh, tujuan saya membahas ini adalah untuk meluruskan sebenarnya apakah ada memang resiko vaksinasi dan bagaimana resiko vaksinasi dan bagaimana kalau resiko tidak divaksinasi. Ya, jadi jangan sampai studi yang sudah ada seperti ini akhirnya dibanding, dikemas dalam suatu konsep yang akhirnya digunakan oleh tim anti-vax untuk mencegah pemberian vaksin-vaksin pada anak yang sebenarnya malah berisiko lebih tinggi lagi. Bukan hanya untuk anak itu, bukan untuk hanya anak yang lain, tapi juga untuk kelangsungan hidup keluarganya dan kelangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Ya, karena anak-anak itu bukan hanya sebagai suatu penderita, tapi juga sebagai suatu host yang bisa mengakibatkan penularan ke orang dewasa. Jangan dikira anak-anak nggak bisa menularkan ke orang dewasa. Banyak kasusnya yang sudah bisa ditularkan dari anak-anak ke dewasa. Oke, kita bahas studinya. Nah, tadi saya bilang kan bahwa ada kekhawatiran dari orang tua. Karena kenyataannya benar. Kenyataannya ada orang tua yang datang ke saya, atau paling nggak konsultasi, sebenarnya via WA, nyatakan, dok, saya baca nih dari studi yang dilakukan, sebenarnya cuma case series, artinya cuma kasus-kasus. Ini sudah sempat dibahas juga sebenarnya sebelumnya. Bisa disebutkan bahwa penggunaan BNT 162B2 apa nih? Pfizer BioNTech atau messenger RNA COVID vaksin itu bisa mengakibatkan gangguan jantung. Gangguan jantung itu mengakibatkan gangguan berupa miokarditis. Nah, kenapa saya bahas mengenai studi ini? Ya karena memang saya nggak berani bahas studi yang lain yang di luar topik yang mungkin saya pelajari lebih dalam. Kebetulan saya mempelajari lebih dalam mengenai jantung, jadi saya cukup lumayan bisa membahas lebih banyak mengenai miokarditis. Ya. Nah, orang tua itu juga ngomong, saya tahu dong, gak usah baru kasih tahu saya lagi. Saya tahu saya tahu penggunaan vaksin ini ada benefitnya. Buktinya, saya kena COVID setelah divaksin, saya masih dalam kondisi yang cukup baik. Tidak ada keluhan yang cukup banyak, paling hanya anosmia dan lain-lain. Sedangkan beberapa tetangga saya yang belum divaksin, itu akhirnya meninggal karena COVID, dan waktu pada saat itu belum ada vaksin. Ya. Nah, tapi yang saya khawatir adalah apakah sebenarnya vaksin ini aman buat anak-anak apa enggak? Dengan pertimbangan terjadinya miokarditis yang tadi dari artikel disebutkan. Oke? Ini kekhawatiran yang sangat relevan, apalagi sudah ada studi yang mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau ditanya ini ketakutan berlebihan enggak? Karena memang sudah ada studinya dan kita akan bahas studinya seperti apa. Oke. Dari pertanyaan pasien ini, kita sebagai dokter, bagaimana cara menyikapinya? Ya. Ketika kita datang ke pasien, datang ke klinik kita, ditanya seperti ini, yang dipikir kepala kita apa sih? Yang pertama dipikir di kepala kita adalah bagaimana memformulasikan pertanyaannya. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa pertanyaan yang ditanyakan pasien adalah seperti demikian. Pada kelompok dewasa muda, pada ini yang adult patient, dan terutama pada anak-anak, apakah memberikan vaksin COVID-19 ini berasosiasi dengan kejadian miokarditis atau kejadian tadi inflamasi pada otot jantung? Ya. Ini pertanyaan yang
diajukan oleh pasien. Nah, kalau kita formulasikan, kita bisa menggunakan namanya PICO, Patient Intervention Control dan Outcome. Ya. Patientnya siapa? Patientnya adalah children atau young adult patient. Intervention siapa? Intervention apa? Kita memberikan vaksin COVID-19 mRNA. Kontrolnya yaitu adalah pasien-pasien yang dilakukan vaksin. Kebetulan mereka memiliki pilihan untuk dilakukan vaksin. Jadi kita jelas tidak mungkin menggunakan studi yang menggunakan randomized control trial atau kita kontrol atau trial penggunaan yang diberikan tidak diberikan kan tidak etis. Tapi kebetulan pasien-pasien tersebut ada yang menolak vaksin, jadi tidak diberikan vaksin anak-anaknya atau dewasa mudanya akhirnya masuk kelompok kontrol. Dan yang terakhir ada outcome. Outcome-nya adalah insiden dari myokarditis. Ya. Nah, sebelum kita jauh-jauh ke kasusnya atau bagaimana resiko dan hubungannya antara penggunaan vaksin COVID-19 dan myokarditis, kita akan mungkin lebih bijaksana kalau kita membahas mengenai myokarditis dan myoperikarditis lebih dahulu. Apa sih myokarditis? Apa itu myoperikarditis? Ya. Jadi perikardium itu adalah selaput dari jantung yang memungkinkan jantung itu dapat bergerak atau berkontraksi tanpa banyak gesekan dengan jaringan sekitar. Ya. Jadi perikardium itu membungkus jantung dan di situ ada cairan yang cairan lubrikan lah sebenarnya untuk membantu jantung gerakannya smooth. Ketika terjadi inflamasi yaitu itis di sini, perikarditis namanya, yaitu akhirnya terjadi inflamasi atau terjadi penumpukan cairan nantinya di antara perikardium dan otot jantung dan biasanya terkumpul cairan intraperikard namanya. Ya. Perikardium isi cairan. Dan biasanya kalau terlalu banyak nanti akibatnya bisa mengakibatkan fungsi kerja otot jantungnya bisa berkurang. Myokarditis beda dengan perikarditis. Myokard kita akan bicara mengenai otot jantung. Dan ketika kita bilang ada namanya itis di sini, berarti kita akan bicara mengenai namanya inflamasi pada otot jantung. Oke. Jadi bedakan antara myokarditis dan myoperikarditis. Tapi karena jaraknya sangat berdekatan antara myokarditis dan myoperikarditis, otomatis biasanya dia akan saling berhubungan. Oke. Biasanya kan dia sangat saling berhubungan. Nah, kenapa sih bisa terjadi myokarditis atau myoperikarditis pada pasien-pasien dengan masalah pemberian vaksin? Nah, sebenarnya pemberian vaksin ini kita akan bicara mengenai pemberian antigen, di mana antigen itu akan dikenali oleh antigen presenting cell. Antigen presenting cell akan membawa informasi tersebut sehingga akhirnya antibodi terbentuk dalam tubuh kita untuk melawan antigen-antigen tersebut yang biasanya akan ditemukan juga pada pada virus-virus yang asli. Ya. Nah, terjadinya efek dari suatu antibodi tersebut atau suatu autoimun tersebut itu akan mengakibatkan kerusakan dari otot ataupun perikard. Ya. Tadi balik lagi, otot ataupun perikard terjadi inflamasi itu akibat dari sistem imun tubuh kita sendiri sebenarnya yang menghadapi antigen yang dibentuk dari vaksin tersebut. Nah, gejalanya apa saja? Gejalanya adalah meliputi nyeri dada, gagal jantung, gangguan irama jantung, sampai kerusakan otot jantung. Tapi ini jangan sampai disalahartikan ya. Tapi yang kita harus lihat adalah apakah manifestasinya itu sifatnya ringan atau sifatnya berat. Karena tidak semua pasien akan mengalami gejala itis atau myokarditis atau myoperikarditis yang sifatnya berat. Ya. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang akhirnya mendapatkan vaksin ini? Masuk gejala yang mana? Nah, ini akan kita lihat di sini. Oke. Nah, ini studi yang dilakukan dari BMJ tahun 2021, kebetulan publish-nya tanggal 16 Desember 2021. BMJ, jangan ditanya lagi, merupakan suatu studi yang prestisius dengan masuk ke Q1 Journal dari Simagu,
dan impact factor-nya pun juga tinggi, yaitu 39,89. Oke. Jadi kalau ditanya kredibel nggak? Ya, kredibel. Nah, ini studinya. Jadi dilakukan studi sebanyak 4 dengan individual pasiennya adalah 4,9 juta pasien. Studinya merupakan studi cohort, yaitu di mana pasien-pasien yang mendapatkan vaksin di satu titik di sini akan diikuti hingga suatu follow up tertentu, yaitu biasanya di sini 28 hari. Apakah terjadi miokarditis atau miokarditis atau tidak terjadi miokarditis. Nah, vaksin ini pasien-pasien yang mendapatkan vaksin dan pasien-pasien juga yang tidak mendapatkan vaksin. Nah, yang divaksin ini juga dibagi dua. Ada yang mendapatkan Moderna, ada yang mendapatkan Pfizer. Ya, jadi intinya adalah seperti itu. Jadi pasien-pasien yang divaksin dan tidak divaksin akan diikutin terjadi nggak miokarditis, mioperikarditis selama 28 hari ke depan, dan pada yang divaksin akan dilihat mana yang benar-benar berefek terjadinya miokarditis atau mioperikarditis. Apakah dua-duanya atau salah satu? Ya. Nah, pasien-pasien adalah pasien-pasien usia 12 tahun atau lebih tua. Oke. Jadi di sini bisa jelas ya bahwa seperti apa mungkin dilakukan. Nah, ini dilakukan di mana? Dilakukan di Denmark. Ya, Denmark dengan angka tadi jumlah pasiennya sebanyak 4,4 juta. Nah, ini karakteristiknya. Jadi sebenarnya membandingkan saja kelompok yang unvaccinated itu sebenarnya masuk kelompok kontrol. Ini kontrol. Ini merupakan pasien yang terpapar. Ya. Terpaparnya seperti apa? Terpaparnya ada yang Pfizer-BioNTech, ada yang terpapar Moderna. Ya. Jadi sebenarnya membandingkan antara kedua kelompok ini tidak berbeda bermakna lebih terlalu jauh. Ini 3,2 juta pasiennya, ini sebanyak 1,3 juta, ini sebanyak 1,5 juta. Jumlahnya sebenarnya nggak terlalu banyak terpaut jauh. Dan komorbiditas sebenarnya antara kelompok-kelompok yang mendapatkan vaksin dan tidak divaksin, mau dibilang juga bahwa sebenarnya tidak ada terlalu berbeda bermakna. Ya. Sebenarnya mau menggambarkan kondisi awal pasien-pasien saja untuk di tabel ini. Oke. Nah, ini hasilnya sebenarnya. Ini hasilnya. Nanti kita akan bahas conclusion balik lagi ke belakang. Ini hasilnya. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang tidak divaksinasi ini sebagai reference. Ya. Ini pasien yang divaksin dengan Pfizer, ini divaksin dengan Moderna. Di sini kita bisa lihat bahwa ini hazard rasionya, ini adjusted hazard ratio. Jadi kita akan fokus ke sini terutama. Kalau adjusted, artinya sudah dipertimbangkan berbagai macam hal lain, faktor perancu sebagai yang mungkin hasil hazard ratio ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Artinya ini ada fase finalnya sebenarnya, adjusted hazard ratio. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan Pfizer-BioNTech itu secara adjusted hazard ratio-nya dikatakan 1,34. Ya. Tapi kita lihat di sini, lihat nih. Garisnya ini atau forest plot-nya ini melewati angka 1. Artinya di sini kita bisa lihat CI-nya atau confidence interval-nya itu 0,9 sampai 2,0, melewati angka 1. Artinya apa? Artinya dia secara statistik tidak bermakna karena dia melewati angka 1. Artinya p-value-nya pasti lebih dari 0,05 untuk Pfizer-BioNTech. Ya. Sedangkan untuk Moderna di sini memiliki hazard ratio-nya, adjusted hazard ratio 3,92 tanpa melewati angka 1. Ya, ini warna putih. Ini udah adjusted hazard ratio. Artinya apa? Artinya secara statistik ini bermakna angka ini. Ini secara statistik ini tidak bermakna angka ini. Ya.
Bermakna angka ini artinya apa? Artinya adalah pasien-pasien yang mendapatkan vaksin Moderna dibandingkan dengan pasien-pasien yang dilakukan vaksinasi, bukan dibandingkan dengan Pfizer-BioNTech ya. Pasien-pasien yang mendapatkan Moderna dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak mendapatkan vaksinasi, itu akan memiliki risiko terjadinya miokarditis atau mioperikarditis sebesar 3,92 kali lipat. Ya, membacanya seperti itu. Ya. Jadi memiliki 3,92 kali lipat untuk terjadinya miokarditis atau mioperikarditis. Ya. Nah, artinya bahaya dong. Ada risikonya dong. Ada risikonya. Tapi baik lagi, bahaya tidak bahaya itu relatif. Dibandingkan dengan apa? Nah, studi ini cukup baik untuk memberikan pandangan yang berimbang. Ketika dia menyatakan suatu hal berbahaya, yaitu berupa terjadinya miokarditis pada penggunaan vaksin mRNA, terutama Moderna, dia juga memberikan gambaran terjadinya kematian atau cardiac arrest pada pasien-pasien yang diberikan vaksin dan tidak diberikan vaksin. Ya. Di sini disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang tidak mendapatkan vaksin itu juga sebagai reference. Nah, ketika pasien-pasien yang mendapatkan Pfizer-BioNTech atau vaksin Moderna itu diberikan vaksin, kejadian terjadinya cardiac arrest atau kematian itu menurun. Dari mana saya tahu menurun? Karena di sini angkanya di bawah 1 dengan 0,5. Artinya apa? Pasien-pasien yang mendapatkan Pfizer-BioNTech, resiko untuk terjadinya kematian atau cardiac arrest itu setengah dari orang-orang tidak divaksin. Resikonya berkurang setengah. Bahkan untuk mRNA, resikonya lebih dari setengah, 60% itu mengalami 60% lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin untuk terjadinya kematian. Ya. Jadi kalau ditanya artinya protektif dong penggunaan Pfizer-BioNTech dan Moderna terhadap kematian, jelas. Ya. Jadi ketika kita bilang bahwa sebenarnya ini vaksin bahaya, ini bisa bikin anak-anak kita terjadi miokarditis, kerusakan otot jantung. Oh iya benar, ada memang. Di sini disebutin, kita nggak bisa bohong. Tapi vaksin itu juga bisa mencegah terjadi kematian anak Anda atau kematian orang-orang divaksin itu sebesar setengah dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin. Dan ketika padanan antara suatu kejadian penyakit dibandingkan dengan kematian, itu bukan padanan yang seimbang. Ya. Ketika kita membayar suatu pasien kita, pasien kita aman nih, nggak akan terjadi miokarditis, siapa bilang? Ketika terjadinya kena COVID-19, bisa nggak kena miokarditis? Bisa. Hasil akhirnya paling berat apa? Kematian. Jadi ketika kita membandingkan miokarditis dengan kematian, otomatis beratnya kejadian kematian ini pasti akan lebih berat dibandingkan dengan pasien itu tidak lakukan bisa dibandingkan dengan miokarditis. Dan saya sebagai dokter memiliki saya pendapat saya pribadi ya, artinya sebagai dokter saya lebih baik pasien saya cegah untuk mengalami kematian dibandingkan pasien saya mengalami miokarditis. Ya. Dan saya rasa itu bisa dipahami oleh masyarakat luas juga sebenarnya. Ya, jadi jangan lupa ketika kita menjelaskan kepada pasien, jangan lupa kita harus bilang bahwa ada resiko peningkatan terjadi miokarditis, kita juga ada manfaat untuk mencegah terjadi kematian di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya beda sama yang tadi. Tadi itu hazard ratio, ini risk ratio atau threat ratio. Kalau kita bicara hazard ratio, berarti kalau kita biasanya pada survival analysis ya, biasanya kita akan bicara mengenai akumulasi dari insiden. Dari ini insiden, ini adalah time. Makin lama time itu bertambah waktunya, makin tinggi insidensinya. Ya.
Dan hazard ratio itu akan menilai resiko pada setiap momen terjadinya pada suatu proses ini, proses follow up pasien pada suatu pasien pada proses cohort tersebut. Dan ketika bicara risk ratio, kita akan bicara mengenai hasil akhirnya di sini, final result. Ya. Jadi ini bicara mengenai end result pada hasil akhir kita follow up pasien. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya baik lagi Pfizer tidak berbeda bermakna untuk terjadinya myokarditis, sedangkan Moderna ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya myokarditis dan myoperikarditis dengan angka kejadian 6,12 kali lipat dibandingkan pasien-pasien yang dilakukan vaksinasi. Ya. Ini salah satu pertimbangan yang penting sebenarnya ketika nantinya kita akan memilih suatu vaksin. Ya, kita akan membandingkan risk and benefit penggunaan vaksin. Kita memang tahu bahwa di situ penggunaan Moderna memiliki, di sini ada saya lihat kan, bahwa penggunaan Moderna memiliki protektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pfizer. Tapi kita juga harus lihat bahwa resiko terjadinya myokarditis jauh lebih tinggi Moderna dibandingkan dengan Pfizer. Ketika kita berusaha membayar harga protektif lebih tinggi, otomatis resiko ini juga akan lebih tinggi. Jadi kita harus menilai ketika kita memberikan terapi risk and benefit-nya. Ketika risk-nya di sini mungkin terlalu tinggi dan sebenarnya benefit-nya nggak jauh-jauh beda amat, mungkin saya akan memberikan pandangan sebagai dokter, saya akan lebih baik milih Pfizer-BioNTech dibandingkan dengan penggunaan Moderna. Melihat resiko yang lebih tinggi dari myokarditis dibandingkan dengan manfaat yang sebenarnya antara Pfizer dan Moderna tidak terlalu jauh beda untuk mencegah jadi kematian. Ya. Itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua untuk menjelaskan kepada pasien dan ketika membuat suatu pilihan pengobatan terapi. Nah, di sini menarik juga data bahwa yang menyatakan first dose dan second dose pemberian terapi. Ketika kita memberikan first dose, angka kejadian myokarditis atau myoperikarditis, insidensinya masih kecil, ya, nggak banyak di sini, 1/1000, bahkan kurang. Nah, ketika masuk second dose, ini angka kejadian meningkat jauh, terutama apa ini yang warna ungu, Moderna, dibandingkan dengan Pfizer. Pfizer sebenarnya angkanya begini-begini aja, ya. Jadi kalau melihat dari penelitian ini aja, jelas mungkin saya sebagai dokter akan memberikan rekomendasi pada pasien-pasien mungkin sebaiknya bisa menggunakan Pfizer saja untuk mencegah terjadinya kemungkinan myokarditis tapi dengan efek protektif yang cukup baik, ya, seimbang benefit and risk-nya. Ya, dari sini sebenarnya jelas hasil akhirnya adalah ini kita akan bicara pharmacovigilance, berbicara mengenai adverse effect atau efek samping dari penggunaan terapi. Yaitu kita bicara etiologic atau harm journal. Ya. Di sini kita tahu bahwa tadi balik lagi absolute rate-nya artinya adjusted hazard ratio itu 5,24. Resiko penggunaan Moderna tadi itu adalah sebesar 5,24 kali lipat dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak diberikan vaksin. Dengan angka kejadian untuk terjadinya myokarditis atau myoperikarditis adalah kira-kira 6 dari 100.000 pasien yang divaksin. Artinya gimana, Dok? Kalau kita mau bicara, artinya ada 100.000 kita bagi 6 orang. Artinya untuk mendapatkan 1 orang yang hasilnya pasien itu mengalami myokarditis atau myoperikarditis, kita harus memberikan vaksin ini ke kira-kira 15 sampai 20.000 orang. Ya. Dari 15 sampai 20.000 orang kita vaksin, 1 biasanya akan mengalami myokarditis atau myoperikarditis untuk Moderna. Ya. Untuk Pfizer di sini 1,6. Artinya adalah untuk mendapatkan 100.000 ya, 100.000 dibagi 1,6. Katakanlah 2 lah, kita anggap 2. Artinya untuk mendapatkan 1 orang yang positif mengalami myokarditis,
miokarditis atau mioperikarditis, kita harus mentata laksana sebanyak 50.000 orang. Sebenarnya 2 kali lipat atau lebih tinggi dibandingkan dengan Moderna. Artinya, kalau saya diberikan pilihan, bisa memilih antara Pfizer atau Moderna dengan kejadian untuk terjadinya mioperikarditis atau miokarditis, ya saya akan lebih memilih untuk menggunakan Pfizer. Ya, seperti saya bilang di awal. Nah, baik lagi ke pertanyaan awal. Pada pasien-pasien yang usia muda atau pada pasien-pasien anak yang diberikan mRNA vaksin, apakah bisa terjadi mioperikarditis atau miokarditis? Ya, jawabannya bisa, jelas. Tapi apakah saya akan mencegah pemberian vaksin pada anak-anak tersebut dengan melihat ada risiko terjadi miokarditis atau mioperikarditis? Tidak. Kalau ini keluarga saya tetap akan berikan karena saya ingin mencegah kematian pada mereka. Ya, karena jelas di situ disebutkan bahwa terjadinya kematian bisa dapat dicegah dengan menggunakan vaksin tersebut. Dan perlu dibawahi adalah di sini miokarditis dan mioperikarditis predominantly mild. Ya, mild itu seperti apa? Biasanya mungkin ada penurunan EF maksimal ya. Ada fungsi ejeksi fraksi turun mungkin di 54%, dari awalnya normal 55%, tapi nanti biasanya pada saat follow up lagi EF-nya ini biasanya kan kembali naik lagi hingga normal, biasanya kadang-kadang di atas 55%. Bahkan mungkin bisa sampai 60% sampai 70%. Ya. Jadi kembali lagi, ini suatu pilihan dan menurut saya kalaupun nanti memilih antara dua itu, ya pilihlah, mungkin akan lebih baik menggunakan terus. Ya, jadi ketika kita memberikan terapi pada pasien-pasien seperti ini, artinya penggunaan COVID-19 vaksin ini tadi baik lagi berasosiasi dengan miokarditis, ya, tapi kembali lagi fungsinya adalah untuk mencegah kematian. Dan memang di sini kita lihat bahwa clinical outcome-nya adalah mioperikarditis biasanya terjadi dengan gejala yang biasa ringan. Artinya biasa ringan seperti apa? Biasanya mungkin turun EF-nya itu di 54%. Dan biasanya akan kembali lagi menjadi 60% ke atas ketika follow up kedua. Ya. Jadi tidak pernah ada meninggal akibat miokarditis ini sejauh 6 menit ini, sehingga kalau ditanya, "Dok, aman nggak sih, Dok?" Ya, resiko untuk terjadinya miokarditis ada, tapi saya akan tetap memberikan dengan pertimbangan benefit over risk. Ya, di sini pun juga ada studi yang bilang bahwa risk untuk terjadinya kondisi miokarditis atau aritmia itu biasanya juga kecil. Bahkan sebenarnya vaksinasi COVID ini bisa mengakibatkan penurunan risiko terjadinya aritmi atau miokarditis yang berakibat pada infeksi COVID-19. Ya. Dan biasanya itu juga kondisinya juga mild, ya, tidak signifikan. Oke. Ya, berikut dari saya undur diri terlebih dahulu. Semoga bisa menjadi suatu insight buat teman-teman dokter sekalian, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita edukasikan kepada pasien-pasien kita sehingga mereka dapat memberikan pilihan yang paling tepat baik bagi mereka sendiri ataupun keluarga mereka, terutama anak-anak mereka. Ya. Apakah sebenarnya tadi saya lupa mengenai applicability, apakah sebenarnya data ini bisa diaplikasikan di Indonesia? Sebenarnya secara genetika kita harus sadar bahwa genetika orang-orang Indonesia dengan genetika orang-orang di luar negeri itu masih bisa berbeda. Yang paling sesuai adalah kita melakukan follow up sendiri, studi itu sendiri di Indonesia seperti apa. Toh ada juga beberapa pasien yang sebenarnya tidak mau dilakukan vaksinasi. Jadi kita bisa melihat sebenarnya follow up kembali ke depannya apakah terjadi resiko miokarditis atau mioperikarditis. Ya, tapi kembali lagi kalau melihat kondisi seperti ini, sejauh ini penelitian mengatakan bahwa resiko itu ada, terutama Moderna, tapi resiko
itu dibayar dengan adanya protektif terhadap kematian pada pasien-pasien yang dilakukan vaksinasi COVID-19 mRNA. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya.